Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stabita Firdausi. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, dengan NIM 2892150140. Video ini saya buat guna untuk memenuhi nilai tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Wina Sarikusumani Tias, SIP, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem moneter internasional. Sejarah sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional saat ini berakar pada daya tarik emas dan perak kuno, yang mana keduanya berlaku sebagai media pertukaran dalam perdagangan awal antar suku dan kemudian perdagangan antar kota negara. Pengertian sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional adalah sistem di mana beberapa negara menilai dan menukarkan mata uang mereka. Sistem moneter internasional ada karena sebagian besar negara mempunyai mata uang mereka sendiri. Sistem moneter internasional menetapkan aturan di mana negara-negara menilai dan menukar mata uang mereka. Sistem ini juga memberikan mekanisme untuk mengoreksi ketidakseimbangan antara pembayaran internasional suatu negara dan penerimaannya. Tujuan dari sistem moneter internasional yang pertama, untuk mempromosikan kerjasama moneter internasional. Kedua, memfasilitasi ekspansi dan pertumbuhan. Ketiga, mempromosikan stabilitas pertukaran. Keempat, membantu dalam pembentukan sistem multilateral. Di sini juga ada peran sistem moneter internasional. Yang pertama, pemberian pinjaman dan dukungan finansial. Salah satu peran utama IMF adalah memberikan pinjaman kepada negara-negara anggotanya yang mengalami krisis ekonomi atau kesulitan keuangan. Pinjaman ini biasanya disertai dengan kondisi tertentu yang harus dipenuhi oleh negara penerima, seperti pelaksanaan reformasi ekonomi. Kedua, pemantauan ekonomi global. IMF secara rutin menganalisis kondisi ekonomi global dan menerbitkan laporan yang memberikan pandangan tentang tren ekonomi dunia. Laporan ini memungkinkan negara-negara untuk memahami dampak kebijakan ekonomi mereka terhadap perekonomian global. Yang ketiga ada konsultasi dengan negara anggota. IMF menyelenggarakan konsultasi dengan negara-negara anggotanya untuk membahas kebijakan ekonomi dan memberikan saran mengenai cara meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat ada pendidikan dan pelatihan. IMF menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang kebijakan ekonomi dan keuangan di seluruh dunia. Di sini juga ada kelemahan sistem moneter internasional. Yang A, inflasi berkepanjangan. Ketika sistem moneter internasional dikaitkan dengan emas yang pada akhirnya menyebabkan saling ketergantungan di antara sistem mata uang sehingga menjadi jangkar bagi nilai tukar yang tetap atau mixed exchange rate dan menstabilkan inflasi. Yang B, stabilitas mata uang terhadap dolar. Setelah revolusi di Eropa Timur dan hancurnya komunisme, kita tiba memiliki 10 negara baru yang masuk ke dalam sistem moneter internasional. Yang C ada peralihan fungsi IMF. IMF kemudian bergeser tugasnya sebagai pusat sistem moneter internasional, menjadi peran baru sebagai konsultan makroekonomi khusus dan pengawas utang atau bahkan broker utang.
fungsi yang sebenarnya bisa diperankan dengan baik oleh konsultan swasta. Yang D, ada ketidakpastian mata uang, tunggal, dan nilai tukar mengambang. Ketika suatu negara memiliki super ekonomi, mata uangnya seringkali memenuhi banyak fungsi dari sebuah mata uang internasional. Yang E, ada negara yang mengalami kepalitian. Adanya sovereign debt atau utang pemerintah negara berdaulat menghantam bisnis internasional. Beberapa negara berkembang tidak mampu mengembalikan utangnya. Bahkan bunganya pun tidak terbayar. Penyebab bertambahnya utang negara berkembang yaitu melonjaknya harga minyak. Jenis-jenis kurs. Yang pertama ada kurs tetap. Merupakan sistem nilai tukar di mana pemegang otoritas moneter tertinggi suatu negara menetapkan nilai tukar dalam negara terhadap negara lain yang ditetapkan pada tingkat tertentu tanpa melihat aktivitas penawaran dan pemerintah di pasar uang. Keunggulan dan kelemahan kurs tetap. Di sini ada keunggulannya. Yang pertama, keunggulan spekulasi di pasar uang semakin sempit. Kedua, intervensi aktif pemerintah dalam mengatur nilai tukar sehingga tetap stabil. Yang ketiga, pemerintah memegang saham atau peranan penuh dalam pengawasan transaksi devisa. Keempat, kepastian nilai tukar sehingga perencanaan produksi sesuai dengan hasilnya. Kelemahannya yaitu di sini ada 3. Yang pertama, cadangan devisa harus besar untuk menyerap kelebihan dan kekurangan di pasar valuta. Kedua, kurang fleksibel terhadap perusahaan global. Ketiga, penetapan kurs yang terlalu rendah atau terlalu tinggi akan mempengaruhi ekspor impor. Yang kedua, ada kurs mengambang terkendali. Yang pertama, penetapan kurs ini tidak sepenuhnya terjadi dari aktivitas pasar valuta. Kedua, dalam pasar ini masih ada campur tangan pemerintah melalui alat ekonomi moneter dan fiskal yang ada. Ketiga, jadi dalam pasar valuta ini tidak murni berasal dari penawaran dan permintaan uang. Keunggulan kurs mengambang terkendali. Yang pertama, mampu menjaga stabilitas moneter dengan lebih baik dan neraca pembayaran suatu negara. Yang kedua, adanya aktivitas MD atau MS dalam pasar valuta berdasarkan kurs indikasi akan mampu menstabilkan nilai tukar dengan lebih baik sesuai dengan kondisi ekonomi yang terjadi. Ketiga, devisa yang diperlukan tidak sebesar pada nilai tukar tetap. Keempat, mampu memadukan sistem tetap dan mengambang. Kelemahannya yaitu yang pertama, devisa harus selalu bersedia atau tersedia dan siap digunakan sewaktu-waktu. Kedua, persaingan yang ketat antara pemerintah dan spekulan dalam memprediksi dan menetapkan kurs. Ketiga, tidak selamanya mampu mengatasi neraca pembayaran. Keempat, selisih yang terjadi dalam pasar valuta akan mengurangi devisa karena memakai devisa untuk menutupi keselisihnya. Ketiga, kurs mengambang bebas merupakan suatu sistem ekonomi yang ditujukan bagi suatu negara yang sistem perekonomiannya sudah aman. Sistem nilai tukar ini akan mengarahkan seluruhnya kepada pasar untuk mencapai kondisi equilibrium yang sesuai dengan kondisi internal dan eksternal. Jadi, dalam sistem tukar ini hampir tidak ada campur tangan pemerintah. Keunggulan dan kelemahan kurs mengambang bebas. Keunggulannya, yang pertama, kondisi ekonomi negara lain tidak akan berpengaruh besar terhadap kondisi ekonomi dalam negeri. Kedua, persaingan pasar ekspor impor sesuai dengan mekanisme pasar.
Ketiga, masalah neraca pembayaran dapat diminimalisir. Keempat, cadangan devisa lebih aman. Kelima, tidak ada batasan, falas, dan equilibrium di pasar uang. Kelemahannya yaitu pertama, praktik spekulasi semakin bebas. Kedua, penerapan sistem ini terbatas pada negara sistem. Ketiga, perekonomiannya mapan, masih kurang tempat untuk negara berkembang. Keempat, tidak adanya intervensi pemerintah untuk menjaga harga. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.